Sobat investor, dalam berinvestasi, kita itu harus mencari informasi sebanyak-banyaknya di luar sana. Salah satu informasi yang mesti kamu dapat atau kamu cari itu adalah pendapat para influencer finansial tentang sesuatu hal berhubungan tentang investasi. Tetapi dalam memilih influencer finansial itu bukanlah hal yang mudah, ya. Salah satu kriteria yang bisa kita lihat itu adalah achievement dia atau pencapaian dia seperti apa, kredibilitas dia apa, ya. Apakah beliau sudah pernah berhasil dalam investasi sesuatu? Di video ini, gue sendiri akan coba sharing ke sobat investor pengalaman gue dalam pencapaian investasi. Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi gue langsung aja ke pencapaian gue di investasi itu apa aja sih? Yang pertama, itu di investasi reksadana. Gue mulai dulu dari pencapaian terendah gue ya guys. Itu di reksadana, gue investasi selama 1 tahun 8 bulan. Secara konsisten gue menyisihkan. Apakah nominalnya itu selalu sama? Jawabannya tidak, karena rezeki gue beda-beda pak. Gitu. Pada saat itu ya. Itu selama 1 tahun 8 bulan gue bisa mendapatkan return 1.015.000-an gitu ya. Pada saat itu adalah keuntungan terendah. Itu pada saat itu sempat turunnya puluhan persen reksadana saham ya. Tapi gue tetap invest aja gitu rutin dan akhirnya ada hasilnya gitu ya dalam jangka panjang yaitu 1 tahun 8 bulan gitu ya. Itu aja baru 1 tahun 8 bulan. Gimana kalau 5 tahun gitu? Itu potensinya bisa jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di saham. Di investasi saham, salah satu saham yang gue beli yaitu saham BBRI. Dan sekarang udah gue jual. Keuntungannya itu adalah 50%-an. Nah, 50% itu dalam jangka waktu 1 tahun setengah. 1 tahun setengah saya bisa dapat 50% gitu pada saat itu. Jadi alhamdulillah banget gitu. Nah itu kalian mesti tahu kalau saham itu tuh banyak banget penurunannya. Bahkan saham BBRI adalah saham blue chip loh. Nah saham blue chip itu dia secara fundamental udah oke, secara kinerja masa lalu udah oke, bagi dividen rutin. Itu aja nih penurunannya bisa lebih dari 20%. Dan itu gue sempet panik pada saat itu. Akhirnya yang gue lakuin adalah matiin aplikasi tersebut. Jadi gue nggak uninstall, tapi gue matiin terus sama berapa bulan gue nggak buka, baru gue buka lagi, udah segini. Gitu guys. Jadi di saham itu adalah pencapaian kedua lah, gitu. Yang mendekati yang terbesar lah. Nah yang terbesar pertama itu adalah dari mana? Dari Bitcoin guys. Dari Bitcoin gue dapat untung 200%. Ya, untung gue 200%. Bayangkan saja, itu gede banget 200% ya. Tapi sayangnya pada saat itu gue hanya menaruh 200.000. Jadi return yang gue dapat itu 600.000 gitu. Kalau gue naruhnya lebih banyak, mungkin hasilnya lebih banyak lagi ya. Ya kayak begitu. Nah, itu selama berapa bulan sih di Bitcoin? Itu kurang dari setahun loh. Nah, bayangkan kalau lebih dari setahun. Nah, seperti itu. Tapi mungkin kalian akan berpikir, wah gue langsung lari ke Bitcoin aja. Jawabannya adalah jangan kayak begitu. Kamu mesti tahu, kalau saham bisa turun 20-30% di saham yang bagus, Bitcoin kamu bisa turun 60% di koin-koin yang bagus. Ya, itu bisa turun segitu ya. Dalam arti koin kan cryptocurrency ada banyak kan, ada Bitcoin, Ethereum, Polygon, Lithium coin, ya, Litecoin lah, dan lain sebagainya lah. Itu ada banyak. Jadi itu hal yang wajar terjadi gitu ya. Ketika penurunan, asal lo sabar, ya. Itu nanti akan gue kasih tahu nih detailnya, kuncinya tuh seperti apa sih. Nah, di antara semua ini, beberapa keberhasilan gue dalam berinvestasi, apa sih yang bisa gue pelajarin dan gue sharing ke sobat investor semua supaya bisa seperti gue, bahkan lebih daripada gue. Ya, kuncinya itu adalah 1, sabar. Ya. Sabar ngelihat penurunan, karena lo kalau misalkan nggak sabar, ya,
Itu lo pengen, gue pengen untung dalam jangka waktu singkat, udah selesai tuh. Padahal kalau lo hold lebih lama, lo bisa dapat hasil yang maksimal. Ya, itu satu. Kedua, jangan panik. Nah, jangan panik ini sangat penting banget nih. Jadi kalau misalkan kita sebagai investor terus panik lihat penurunan yang sangat dahsyat, padahal emang secara fundamental bagus, akhirnya di situ kita bisa cut loss dan rugi. Tapi kalau investor yang udah memahami, udah berusaha tenang dan lain sebagainya, itu biasanya dia akan cenderung lebih sukses dalam berinvestasi. Itu yang kedua, ya, jangan panik. Ketiga, itu adalah memanfaatkan opportunity. Jadi memanfaatkan opportunity gini, ketika misalkan kurvanya lagi turun, di saham-saham yang bagus atau di investasi yang bagus, itu saatnya top up, ya. Nah, di situ kalian manfaatkan buat top up, ya udah. Nanti ketika misalkan lagi naik, ya, maksimalnya lagi bullish market, ya, itu lo bisa dapat hasilnya lebih dibandingkan orang yang naruh di satu waktu, gitu. Jadi memanfaatkan opportunity yang ada ketika lagi turun, gitu kan. Ketika ya benar-benar market mungkin emang lagi jenuh nih, gitu. Tapi biasanya secara historical, ketika market jenuh, biasanya bakal ada bullish market nantinya. Tapi kita belum tahu tanggal berapa, waktunya kapan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah konsistensi. Itu yang keempat. Konsistensi itu penting dari apapun yang kamu lakukan. Kalau kamu konsisten, kayak misalkan gue lah di reksadana, itu gue konsisten aja, ada berapa ratus ribu, 200, 500, ada mungkin sejuta, ada berapa, itu tuh konsisten aja. Akhirnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Harusnya gue di Bitcoin bisa konsisten begitu sih, cuman pada saat itu gue masih takut-takut, Pak. Gue masih pemula dalam Bitcoin, tapi alhasil tuh, ya kalau gue bisa membagi proporsinya dengan benar, itu bisa dapat hasil yang jauh lebih maksimal. Nah, di sini sobat investor udah gue sharing ini tipsnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Dan mungkin buat kalian yang pengen lihat journey gue dalam investasi, ya, entah itu di saham, entah itu di cryptocurrency, entah itu di reksadana, itu bisa lihat tuh. Jadi dipraktekkan langsung. Di situ kamu akan melihat bahwa ada penurunannya lebih banyak dibandingkan penaikannya, gitu. Itu kalian saya kasih tahu secara buka-bukaan. Di situ saya mau kasih tahu bahwa investasi itu tidak selalu enak. Investasi itu ada turunnya, gitu, dan ada naiknya. Ya, selama kita bisa tahu apa yang kita lakukan, kita bisa berhasil dalam berinvestasi. Seperti itu sih. Mudah-mudahan video sharingan gue hari ini dapat bermanfaat buat sobat investor semua. Kalau misalkan setelah ini kamu langsung pengen mulai investasi, kamu bisa klik link yang ada di description box di bawah ini, ya. Jadi ada referral code. Nanti referral code-nya beda-beda. Nah, kalau misalkan kalian mau coba reksadana, silakan. Mau coba saham, silakan. Mau di cryptocurrency, silakan. Seperti itu sih, untuk menerapkan ilmu ini. Ya, gitu aja. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.